Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus tetap senantiasa menyertai dan menjaga di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada, ini karena kasih karunia Allah yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita masih melanjutkan materi pelajaran kita. Ini bagian yang ketiga tentang duduk, berjalan, dan bertahan. Nah, kita sudah tahu apa artinya duduk. Malam hari ini kita akan melanjutkan apa itu berjalan. Apa yang dimaksud dengan berjalan tersebut, ya. Nah, Saudara, ini bagian kedua yaitu tentang berjalan, ya. Nah, berjalan artinya kita berjalan di dalam kehidupan ini. Ternyata, Saudara, pengalaman hidup sebagai orang Kristen selalu dimulai dengan belajar duduk dulu, ya. Duduk bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang sudah disediakan, yaitu tempat maha tinggi di surga. Tepatnya adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus telah melakukan apa? Melakukan segala sesuatu bagi kita. Yaitu segala sesuatu yang perlu kita lakukan sekarang, ya, adalah bersandar dengan mantap kepadanya. Jadi ini perkara yang harus diperhatikan. Karena segala sesuatu telah dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Sekarang yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya satu perkara. Kita harus mulai duduk atau bersandar dengan mantap kepadanya. Dia telah didudukkan di tahtanya, dan kita yang percaya kepada dia sekarang terangkat bersama-sama dengan dia oleh kuat kuasa Allah Bapa. Jadi ini mekanismenya seperti ini. Pertama Tuhan Yesus naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang Anda, kita semuanya, saya dan saudara, sekarang juga boleh, ya. Kita sekarang juga terangkat bersama dengan dia oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ini bukan sebuah apa ya yang dilebih-lebihkan seperti itu, bukan, ya. Bukan berlebihan. Bila dikatakan bahwa semua pengalaman hidup rohani yang benar itu harus dimulai dengan istirahat. Yakni duduk bersama dia terlebih dahulu. Tetapi setelah duduk, ya, setelah duduk harus dilanjutkan dengan berjalan dalam kehidupan ini. Nah, kemarin sudah saya bicarakan, karena ada beberapa orang yang mulai bertanya pada saya, Pak, bicara tentang hal duduk ini mirip-mirip dengan pengajaran Hypergrace, ya. Semua sudah dikerjakan, kita tak perlu berbuat apa-apa. Betul, ya enggak? Memang awalnya seperti itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ada step berikutnya yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan orang-orang yang malas itu senangnya hanya duduk. Kalau diajak jalan, dia enggan. Itu ciri-ciri orang malas, bukan? Begitu juga dengan jemaat Tuhan, yang mereka memang maunya hanya diberkati, maunya hanya tentang persoalan solusi hidup di dalam kehidupannya, dia hanya ambil sebagian ini. Yang penting gua duduk, yang penting saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Buat apa melakukan ini dan itu lagi? Kan sudah dibereskan semuanya. Saudara, ya, kita didudukkan ini adalah merupakan masa-masa persiapan. Istilah saya begini, ya, kalau ada orang mau berjualan atau mau buka bisnis, dia harus punya modalnya dulu, ya. Jadi modal Anda itu adalah duduk ini dulu. Kalau Anda sudah berhasil duduk, mengerti segala sesuatu, itu sumbernya dari Tuhan. Ya, pengertiannya harus didapat ketika kita duduk ini. Bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Kalau saya bisa, sebagaimana Anda bisa, Anda mampu sebagaimana Anda mampu, ya, itu bukan karena Anda bisa atau mampu,
tapi karena Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita ini. Nah, setelah paham tentang kebenaran ini, kita mulai melanjutkan step berikutnya, ya, yaitu apa? Mulai berjalan di dalam kehidupan ini, ya, berjalan di dalam kehidupan ini. Duduk di sebelah kanan Allah, di surga adalah posisi kita, di alam roh. Tetapi kehidupan kita di atas bumi harus merupakan hasil nyata dari keadaan duduk bersama Dia di surga. Ya, perhatikan, camkan baik-baik. Ya, jadi perkara duduk di sebelah kanan Allah di surga itu adalah posisi status kita. Ya, di alam roh. Surga itu adalah heavenly places, yaitu tempat-tempat di alam roh, ya. Salah satu tempat di alam roh, yaitu yang namanya sebelah kanan Allah Bapa itu. Itu adanya di surga atau di alam roh. Itu posisi Anda sekarang. Anda boleh akui secara iman, karena iman itu bentuknya adalah kehidupan Anda di dalam roh. Tetapi kehidupan kita di atas bumi ini harus merupakan hasil nyata dari keadaan duduk bersama Dia di surga. Jadi merupakan satu konsekuensi, ya. Ketika Anda boleh menyatakan, saya bersyukur karena saya sudah diselamatkan dan boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Setelah itu dampaknya apa? Anda yang hidup di alam materi di bumi ini, yang memiliki status baru di alam roh sebagai anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, realitanya bagaimana? Apakah Anda masih sama dengan orang-orang dunia yang tak percaya kepada Tuhan Yesus dan nggak punya posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Atau Anda bisa membuktikan ada perbedaannya? Di mana Anda di backup oleh surga. Sekarang kalau Anda ada di dalam dunia ini, Anda bukan warga negara dunia sebenarnya. Tapi kita ini adalah duta-duta kerajaan surga. Nah, duta ini harus mempromosikan surga. Dia harus membawa misinya surga sebagai duta-duta kerajaan surga yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak-Ibu Saudara, oleh sebab itu, realita hidup di dunia ini, nah, ini harus mulai muncul, harus mulai timbul dari hidup kita. Ya, tunjukkan bahwa Anda ini orang yang memiliki memperoleh anugerah, telah memperoleh anugerah, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bedanya apa dengan orang-orang yang tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu? Bapak-Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus, ya, di dalam kitab Efesus saja itu ditulis kurang lebih 9 kali kata hidup. Hidupmu, hiduplah, ya. 3 kata ini itu menjadi sebuah hal yang penting, ajakan, anjuran atau perintah. Hidup, hidupmu, hiduplah. Kata itu merupakan kata kunci dalam pasal 2 sampai pasal yang ke-5. Bagaimana cara hidup yang mencerminkan keadaan duduk bersama Dia di surga? Hidup cara bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita mulai, ya. Efesus 4 dulu, ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, saudara, sebab itu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Ya, Paulus menganjurkan atau menasihatkan kepada jemaat di Efesus. Ketika itu Paulus ini sedang ada di dalam penjara. Dia tulis surat.
Ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari dalam penjara itu, Paulus menasihatkan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Saudara, status Anda sebagai orang-orang yang telah didudukkan bersama dengan Allah di surga itu, sekarang Anda harus mewujudkan, merealisasikan, merealisasikan sampai dunia boleh melihat gaya hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Di sini Paulus memberikan beberapa detail yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah dipanggil hidup di dalam panggilannya itu. Ayat yang kedua tadi dikatakan, hendaklah kamu saling selalu rendah hati. Rendah hati. Yang kedua, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Hendaklah kamu selalu sabar. Nah, karakter-karakter itu harus muncul dalam kehidupan orang-orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini. Hidupmu harus menunjukkan, Anda bukan seperti orang dunia yang tinggi hati, yang sombong, yang maunya menang sendiri, Nah, pokoknya semuanya harus menurut akulah, gitu ya. Kalau orang lain, nanti dulu. Saya begini, menurut saya begini. Lah itu sebenarnya tidak rendah hati, Nah, jadi yang kedua lemah lembut. Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai, apalagi lemah banget. Itu beda banget Lemah lembut itu sebenarnya fleksibel, Saya lebih memilih pengertian dari lemah lembut itu fleksibel. Anda tahu ada materi-materi atau benda-benda yang fleksibel. Justru yang fleksibel itu justru yang kuat, betul nggak? Ada yang keras kayak besi gitu dihentak-tak gitu, patah. Tapi kalau fleksibel itu dia mengikuti. Nanti balik lagi ke awalnya seperti itu. Itu fleksibel. Bukan lemah, bukan. Bukan gampang patah juga bukan. Tapi justru orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kuat. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata di dalam khotbah di bukit, berbagailah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang akan menguasai bumi. Nah ini berbeda dengan gaya cara orang-orang dunia untuk menguasai sesuatu. Kalau saya nggak ngotot, kalau saya nggak paksakan, kalau saya nggak keras, saya nggak dapat. Itu orang dunia. Nah, lemah lembut itu beda, saudara. Nah, di sini kita lihat bisa lebih ngomong, Nah, lembut, lemah, lembut. Lalu sabar. Sabar. Orang Jawa bilang, sabar itu subur, nggak sabar masuk kubur. Sabar itu subur. Lah, orang yang sabar itu seperti orang yang kuat yang menguasai kota juga. Jadi menguasai diri, kesabaran itu satu paket. Nah, saudara, kehidupan ini harus menjadi corak yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah didudukkan bersama Tuhan Yesus di surga. Efesus 4 ayat 17, ayat 23, 24. 4, 17, 23, dan 24. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, cara hidup apa lagi nih? Hidupmu dalam berjalan di dunia ini. Jangan memakai pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia itu apa, saudara? Yang nggak berguna. Kalau diuji, akhirnya lenyap atau dinyatakan salah. Itu namanya sia-sia. Pikiran yang benar itu adalah
pikiran yang diperbaharui di dalam Kristus. Membuang ide gagasan kita, mengadopsi pikiran Allah, nanti Anda akan memiliki pikiran yang benar. Belajar menyelaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan sedang pikirkan. Jangan terus dalam hidup ini memaksakan supaya Tuhan mengikuti keinginan atau buah pikiran kita. Ya, Tuhan, aku lagi mikir ini loh. Tuhan, aku lagi pengen ini loh. Ya, nah, semua bentuk keinginanmu, ide, gagasanmu itu harus ditarik. Ya, supaya pikiran Allah dan rencana Allah itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Amin. Kehendak Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan Anda semuanya. Efesus 5 ayat yang kedua. Hidup seperti apa yang diinginkan, ya? Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah, ya. Jadi menyerahkan dirinya. Ini bicara hak, ya, menyerahkan diri, haknya. Nah, buang hakmu, lalu mulai ambil kewajibanmu di dalam Tuhan. Nah, ini penting nih. Kalau Anda masih merasa punya hak hidup, artinya Anda belum duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ciri orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa kehilangan haknya. Tapi sekarang dia hidup dalam kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Lanjut, Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam Yesus, Anda didudukkan bersama-sama dengan Dia. Anda hidup di dalam terang. Terang itu harus nampak di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan mengajar kita untuk kita berjalan dalam kehidupan ini. Ya, Alkitab kita, ya, penuh dengan pengajaran praktis tentang hidup baru sebagai orang-orang yang telah ditebus dan didudukkan bersama Dia di surga. Namun, standar yang dituntut amatlah tinggi menurut norma yang biasa bagi manusia. Nah, saudara, karena status Anda sebagai warga negara kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang ada standar. Standarnya lebih tinggi daripada standar orang-orang duniawi. Ya, paham maksud saya? Jadi surga itu punya aturan sendiri. Standar surga itu lebih tinggi daripada standar duniawi ini. Karena surga itu lebih istimewa, surga itu lebih berkelas daripada dunia ini. Apakah Anda masih mau lanjut duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menjadi status Anda? Kalau status itu Anda pegang, konsekuensinya adalah standar hidup Anda akan dinaikkan. Lebih tinggi lagi standar hidupnya. Tidak seperti standar hidup orang dunia. Ya, saudara, kalau kita bicara tentang kebenaran ini contoh ya. Kebenaran itu ya, boleh saya bagi menjadi 3 hal. Ada kebenaran yang bersifat pribadi. Artinya begini, kalau menurut saya benar, menurut Bu Yuni Hartono belum tentu benar. Tapi hasil pertimbangan saya itu benar. Ya. Tapi tetap aja orang lain bilang, enggak benar, menurut aku enggak benar. Kenapa? Saya memakai standar kebenaran pribadi.
menurut gua, suka-suka gua. Ya. Nah, ini kalau diamprokin ke orang lain gitu, wah bisa berantem satu dengan yang lain ya. Iya menurut lu yang enak, gini gini gini. Gua enggak. Nah, karena apa? Ini standar kebenaran yang bersifat pribadi. Yang kedua, Saudara, ya. Standar yang bersifat umum. Biasanya satu kelompok atau satu lokasi, ya. Karena lingkungan itu sudah menganggap perkara ini benar. Walaupun itu hal yang salah, mungkin melanggar hukum. Saya pernah tinggal ya di Solo, ya di satu tempat itu ada orang memang suka itu loh, ya jualan nomor itu loh, ya namanya cap jikia kalau nggak salah. Itu ya. Lah itu sudah ya, mereka itu sudah nggak bersembunyi-sembunyi lagi. Mereka buka lapak itu di tempat-tempat umum dan semua orang beli dengan mudahnya dan begitu, ya. Nah, nanti kalau ada polisi datang itu dia boleh ikut pemberantasan. Tapi sekampung itu nggak ada yang terusik dan nggak merasa itu adalah sebuah yang salah. Tapi kalau ditanya, kalau Anda tanya kepada kampung yang lain, ya, yang tidak setuju dengan perjudian seperti itu, dia pasti akan bilang apa? Itu nggak benar. Tapi nggak benar itu diakui sebagai kebenaran oleh orang banyak atau sebuah kelompok atau satu kampung seperti itu. Sehingga menjadi sebuah kebenaran umum sifatnya. Nah, umum di mana nih? Ya. Nah, Saudara, kebenaran Allah itu bukan bersifat pribadi atau bukan bersifat umum. Kebenaran Allah itu sifatnya absolut. Ya. Mutlak. Apa kata Tuhan? Ya, apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Apa yang diputuskan oleh Tuhan? Itulah namanya absolut. Nah, Paulus membawa kita kepada kebenaran Allah seperti ini. Jangan menggunakan kebenaran pribadimu, ya. Lalu Anda mulai bilang, ya ini menurut aku benar, bukan. Atau kebenaran umum. Kalau Anda mau berjalan di dalam sebuah kebenaran, karena Anda warga negara kerajaan surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda membawa standar kebenaran yang bersifat absolut. Ya, nah absolut itu hanya sumbernya satu, dari Tuhan. Bukan dari manusia. Ide manusia walaupun baik nggak sempurna. Tapi kalau Anda adopsi pikirannya Allah, Anda akan menemukan kebenaran yang bersifat absolut. Oleh sebab itu, standar yang kita gunakan sekarang, ukurannya jauh lebih besar, lebih tinggi daripada apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi Tuhan mau nih, dalam perjalanan kehidupan kita ini, Anda menggunakan standar hidup bukan seperti dunia ini. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, demi kemurahan Allah saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Mulai ada sebuah transformasi, perubahan. Transformasi perubahan ini artinya Anda sedang naik kepada standar yang lebih tinggi, yaitu standarnya surga. Ya, standarnya surga. Gak heran saudara ya, kalau Anda dikenal sebagai orang Kristen atau orang Kristen, ya, lalu Anda melakukan hal-hal yang salah. Orang lain akan komentar, katanya orang Kristen, kok begitu? Tapi kalau orang dunia melakukannya, orang diem aja tuh. Sepertinya wajar-wajar, bukan? Kenapa dibedakan? Karena orang dunia sudah tahu, orang Kristen itu sekarang double standar. Standarnya dinaikkan. Gaya hidupnya harus lebih baik dari mereka. Ya? Ada seseorang bilang sama saya, Pak, nanti kalau saya sudah bosan, saya akan percaya kepada Tuhan. Nah, maksudnya apa?
Saya masih pengen ini, saya masih pengen itu, ya, dan nggak ada yang menuduh dan nggak ada yang melarang. Karena saya masih menggunakan standar umum dunia ini. Ya, kalau sudah bosan dengan dunia, dengan perkaranya, baru ikut Tuhan. Masuk ke dalam standar hidup yang lebih tinggi lagi. Menjadi orang yang benar. Amin. Nah, saudara, bicara standar harus tahu ya. Jadi standarnya dinaikkan. Memang hal itu hanya dapat dilakukan bila seseorang telah mengerti bahwa kesanggupan Allah juga yang akan melakukan semuanya itu bagi dirinya. Ya, jangan takut. Walaupun standarnya dinaikkan, Anda akan bisa. Karena kesanggupannya bukan Anda, tapi karena Dia yang ada di dalam Anda yang memampukan untuk Anda bisa memenuhi standar yang baru tersebut. Nah, saudara, memang kita lihat kesempurnaan Bapa, ya. Ini merupakan sebuah standar yang harus dipertahankan. Targetnya adalah sempurna. Seperti Bapa kita di surga sempurna. Namun, sejak Adam memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, manusia membuat sendiri norma-norma untuk segala hal. Berdasarkan apa yang dipandang baik dan jahat. Atau benar dan salah. Bila saja Adam tak makan buah itu, tetapi sebaliknya ia makan buah pohon kehidupan, ia tidak akan memakai norma baik atau jahat. Ya, tetapi semua akan diukur berdasarkan hidup yang ada di dalam diri Adam itu. Ya, jadi pertimbangan baik dan jahat itu muncul ketika Adam mulai mengetahui saat dia boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi sebelumnya, ketika sebelum Adam makan itu, standarnya apa? Standarnya ya hidupnya Adam itu. Jadi seberapa yang Anda tangkap dari Tuhan, itu yang diukur menjadi ukuran standar Anda. Ya, di luar pengetahuan baik dan jahat. Jadi ketika Adam itu belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, belum tahu ini dan itu, ya, belum membedakan. Allah mengukur Adam dari mana? Dari apa yang dia tangkap. Dari Allah kata ketika itu. Seberapa dalam Anda masuk dalam kebenaran, ya, apa yang Anda tangkap itu, apa yang Anda mengerti itu, sekarang boleh menjadi standar Anda. Amin. Jadi kalau Anda sudah mengerti kebenaran, Anda tidak melakukannya, Anda dihukum. Tapi kalau Anda belum mengetahui kebenarannya, nah, Anda akan dibawa masuk ke dalam kebenaran itu. Tapi belum ada hukumannya, belum. Karena apa? Anda belum tahu. Ya, tapi kalau Anda sudah tahu kebenarannya, Anda tidak melakukannya, Anda kena penalti. Banyak orang kan kadang-kadang dia pengen menggali tentang perkara-perkara rohani yang dalam-dalam ya. Saya tidak melarang, bagus. Orang pengen masuk, mengerti ini dan mengerti itu, ya. Tapi pengertian itu hanya menjadi sebuah pengetahuan. Tapi dia tak pernah melakukannya. Nah, hati nuraninya selalu tertuduh terus. Betul enggak ya? Karena apa? Apa yang dia tangkap, apa yang dia ketahui, sangat kontras dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui, ada sesuatu yang enggak enak di dalam hatinya. Mungkin orang lain enggak tahu. Tapi Anda sendiri merasa, kenapa aku enggak seperti apa yang dikatakan yang aku temukan di dalam kebenaran Allah itu? Ya. Jadi ukurannya dulu Adam itu seperti itu. Seperti apa yang ada di dalam hidupnya Adam. Ya. Tapi gara-gara Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu,
sekarang ukuran ya standar manusia itu berubah. Ya, yaitu apa yang dia pandang baik, apa yang dia pandang jahat. Atau apa yang dia pandang benar, atau apa yang dia pandang salah. Jadi ukurannya sih belum, ya. Nah, sejak Adam dipindahkan hidup dalam Kristus, sejak Anda dipindahkan hidup di dalam Kristus, menjadi manusia baru ya, Anda juga harus mengganti norma-norma hidup Anda dari menuntut hak atau kebenaran terhadap orang lain menjadi norma baru bahwa Anda memiliki hidup Yesus yang serba mampu menutup segala kesalahan orang yang terus-menerus mengalir di dalam Anda. Amin. Anda harus hidup dengan standar yang sempurna, jauh lebih tinggi dari dunia ini. Tak ada yang lebih merusak kesaksian hidup kekristenan Anda daripada hidup dengan standar benar atau salah, atau menuntut kebenaran dari orang lain. Ya, jadi standar yang merusak kekristenan itu, kalau standar yang Anda gunakan baru di daerah benar dan jahat, yang penuh dengan tuntutan atas orang lain. Mari kita lihat, ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Nah, sekarang perhatikan, ya. Hukum secara umum mengatakan, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tuhan meningkatkan standar hukumnya. Tapi aku berkata kepadamu, sebagai orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikan ayat 46-nya ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Ya. Jadi menjadi anak Bapak di surga. Kalau Bapakmu sempurna, standar hukumnya, standar hidupnya itu tinggi sekali seperti itu. Anda pun juga harus sama. Tuhan bilang, orang dunia, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Ya, tapi hukum itu dinaikkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh itu bukan untuk dibenci. Jadi yang namanya musuh itu harus dikasihi. Ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ya, kalau Anda ya dimusuhi oleh orang, lalu Anda balas memusuhi orang itu. Sebenarnya ya, apa bedanya Anda dengan orang itu? Ya. Kalau Anda dibenci oleh orang, lalu Anda balas membenci orang itu. Apa bedanya Anda dengan orang itu? Betul? Anda sama dengan orang itu. Orang yang membenci engkau. Orang yang jahat dengan engkau. Ya, sama. Kenapa? Reaksi Anda. Nah, hukum standar yang ditingkatkan itu membuat Anda menjadi berbeda. Ini loh bedanya antara anak-anak dunia dan anak-anak Bapak di surga. Anak Bapak di surga
caranya beda. Bereaksinya juga berbeda. Enggak seperti orang dunia. Orang dunia mata ganti mata, pipi ganti pipi. Tuhan Yesus bilang, dengarlah, kalau kamu dipaksa untuk berjalan 1 mil bersama dengan dia, berjalanlah dengan dia 2 mil bersama dengan dia. Ya. Nah, sekarang saudara, muncul pertanyaan. Ketika kita mendengar tentang ditingkatkannya standar hidup orang-orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini. Sekarang mengapa kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari ukuran umum? Jawabannya cuma satu. Supaya kita menjadi anak Bapak di surga. Kalau ini menjadi sebuah persyaratan. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di sini percaya dan yakin Anda adalah anak-anak Bapak di surga? Berani ngacung? Berani ngacung? Nah, sekarang Anda lihat nih persyaratannya. Ketika Anda berani berkata, saya anaknya Bapak di surga. Ya. Hukumnya ditingkatkan. Lebih daripada ukuran umum. Apa itu? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Nah, bukan hanya ngaku-ngaku. Ini realita yang harus dilihat. Karena Anda masih berjalan di dalam dunia ini. Walaupun secara iman Anda boleh percaya juga. Mengakui bahwa Anda sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, difasilitasi oleh surga. Tapi bagaimana reaksi Anda? Nah, ini penting. Matius pasal 5, 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Jadi kalau mengasihi orang yang mengasihi, ya, apa upahmu? Dan orang-orang yang melakukan seperti ini, kalau dia adalah orang-orang Kristen, anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang di surga, yang didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus membandingkan. Ya, kalau kamu sikapmu hanya seperti ini, mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, orang dunia juga sama, bisa. Ya, pemungut cukai itu ya di zaman Yesus itu sudah ya dicap sebagai orang jahat. Ya, karena dia memeras. Jadi pekerjaan pemungut cukai itu sangat sudah dicela seperti itu. Gak heran ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius, ya, pemungut cukai itu. Apa komentar daripada orang-orang? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Bukankah dia anak Allah? Kalau dia anak Allah, dia tahu. Dia masuk ke rumah siapa? Ke rumah orang berdosa seperti itu. Karena apa? Pekerjaan daripada Sakius yang adalah pemungut cukai. Ya. Nah, konteksnya malam hari ini. Saya tidak bicara tentang Sakiusnya. Tapi saya boleh memberikan gambaran. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pemungut cukai itu. Tuhan Yesus berkata tadi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Enggak beda. Dengan standar orang dunia itu. Nah, lanjutnya sekarang ya. Ayat yang sama ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Nah, baru pasal ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kalau ditarik dengan standar ini, kayaknya kita menghela nafas ya. Mana mungkin, mana bisa, mana mampu, mana kuat. Ya, muncul pertanyaan, bagaimana memenuhi standar yang dikatakan sempurna itu? Semua mengandalkan kekuatan kuasanya, saudara, yang bekerja di dalam kita. Bagian kita hanya menyadari adanya kuasa itu sejak kita menerima Tuhan Yesus di dalam kita. Kuasa itu berasal dari posisi yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi Anda mau lihat nih. Ketika Anda dituntut lebih tinggi seperti itu, Anda bisa lihat. Puji Tuhan, aku pasti bisa. Karena aku warga negara kerajaan surga. Aku anaknya Bapa. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat kemampuanmu. Tapi Anda harus menyadari adanya Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Adanya Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau menyadari adanya Tuhan di dalam hidupmu, tuntutan apapun, setinggi apapun juga akan bisa Anda penuhi. Kenapa? Tuhan yang memampukannya. Amin. Nah, inilah saudara menjadi kunci dari kekuatan orang Kristen. Itu terletak di dalam keadaan istirahatnya di dalam Kristus. Karena Kristus hidup, berjalan, tetapi duduk. Ya, bayangkan seperti seorang cacat yang duduk di kursi roda bermesin, saudara. Ia duduk, tetapi dapat bergerak ke sana kemari. Ini ibaratnya, saudara, ya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara itu orang cacat, tidak. Tapi ini contoh saja, ya. Kekuatan orang Kristen itu terletak di dalam keadaan istirahatnya di dalam Kristus. Ia hidup, berjalan, tetapi duduk. Perhatikan ini ya. Ia hidup, ia berjalan, tetapi duduk. Nah ini ibaratnya seperti orang cacat yang duduk di kursi roda bermesin. Atau ada yang mendorong gitu ya. Ia duduk, tetapi dapat bergerak ke sana kemari. Nah, siapa yang menggerakkannya? Bukan dia itu yang duduk, bukan. Adanya mesin di dalam kursi roda tadi itu loh. Atau adanya orang yang mendorong dia. Kekuatannya untuk membuat dia bisa berjalan itu bukan karena dia. Tapi karena adanya kekuatan yang di dalam dia itu. Ya, Efesus 3 ayat 21. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, lihat saudara, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Apa yang kita doakan dan pikirkan. Dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kalau dia bekerja, saudara, nanti Anda lihat banyak perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh Anda lihat di dalam kehidupan Anda. Kolose 1:28-29. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, nah saudara, Paulus mengatakan apa yang perlu diusahakan.
Kalau toh ada usahanya hanya bekerja sama dengan dia yang ada di dalam Anda, dan Anda mulai menggunakan kuat kuasa yang telah diberikan kepada Anda. Itu usahanya seperti itu aja. Tujuannya untuk apa? Mencapai sebuah titik kesempurnaan. Amin. Nah, terus Efesus 2 ayat 10. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudara, memang Allah sejak awal mendesain Anda untuk kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita boleh hidup di dalamnya. Kolose 1, 30-31. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi kita perhatikan ya, ada terjemahan lain, ya saya ambil dari ILT 1 ya, 1 Korintus 1, 30-31. Namun oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang bagi kita telah dijadikan hikmat. Sekaligus kebenaran dan pengudusan dan penebusan dari Elohim. Sehingga sebagaimana yang tertulis, siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Yahweh. Nah, saudara, apa maksudnya? Sebenarnya kita tidak saja ditaruh di dalam Kristus, tetapi juga Kristus telah dijadikan hikmat. Kristus telah dijadikan kebenaran dan kekudusan dan penebusan kita. Ya. Jadi semuanya komplit nih. Tentang hikmat, tentang kebenaran, tentang kekudusan, karya penebusannya. Sekarang sudah ya, dalam Kristus itu include semuanya di sini, ya. Nah, jadi bagian kita sekarang tinggal mengalir bersama hidupnya yang memancar seperti mata air dari dalam kita. Membiarkan ia bekerja di dalam kita dengan merdeka. Amin. Jadi bagian Anda ini dalam kehidupan berjalan di dunia ini, dalam kehidupan ini, ya, Anda hanya mengalir. Istilah Pak Yusak Cipto itu gelinding baik. Ya, mengalir pada kehendaknya, mengalir pada rencananya, mengalir pada pikirannya, mengalir pada hikmatnya. Amin. Nah, biar kita membiarkan dia bekerja di dalam kita dengan merdeka, ya. Kita merdekakan, silahkan Tuhan, take over, ya. Nah, itu doa-doa kita sering lakukan gitu ya. Tuhan ambil alih, ya. Kau ambil alih seluruh hidupku. Nah, untuk apa? Supaya kita bisa mengalir, masuk di dalam seluruh rencana dan kehendaknya. Nah, saudara, oleh sebab itu, berhenti berusaha. Tetapi ganti dengan mempercayai dia. Catat baik-baik ini. Ya, berhenti berusaha, ganti dengan mempercayai dia. Ketika Anda menjadi orang Kristen, Anda disebut orang beriman, bukan? Orang percaya. Percaya kepada Yesus. Bahkan ada lagu Pantai Kusta Kuno mengatakan ini, percaya pada Yesus, itulah untungku. Ya. Nah, saudara, percaya kepada Yesus. Ya, kunci keberhasilan dari beberapa hamba Tuhan. Kalau Anda membaca, ya, saya pernah membaca bukunya Smith Wigglesworth,
Ya, itu rasul iman yang luar biasa. Dia beberapa kali membangkitkan orang mati. Istrinya pernah dibangkitkan juga. Ya. Nah, padahal dia tukang ledeng, buta huruf, dia bisa membaca Alkitab diajarin oleh istrinya. Istrinya namanya Poli. Ya. Nah, tapi dia bertumbuh karena dia tidak pernah membaca apapun juga kecuali Alkitab. Nah, saudara, dia bertumbuh dalam iman yang luar biasa. Setiap dia melakukan KKR pelayanan, temanya nggak pernah aneh-aneh. Oh, sekarang kan banyak hamba Tuhan pakai tema yang macam-macam ya. Wow, ya, from glory to glory. Wow, apa lagi gitu. Wow, macam-macam lah gitu. Ya, Disebut itu cuma satu temanya kemana-mana. Ya, only believe. Ya, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Kalau ditanya, ya, kamu bisa melakukan ini semua itu karena apa? Karena aku percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada yang aku layani. Bahwa pelayananku ini bukan kehendakku. Ini semua karena aku disuruh oleh yang aku layani itu. Ketika aku tunduk pada otoritasnya, melakukan apa yang diperintahkan, mujizat terjadi. Jadi kuasa-kuasa yang dialami oleh disebut itu, karena dia percaya kepada Yesus. Amin. Ada beberapa orang, kadang minta didoain. Ketika saya datang, ya, apa yang saya katakan pertama kali sebelum saya bicara banyak, kadang-kadang berargumentasi juga dengan orang-orang itu. Nah, saya tanya dulu, Bu, Pak, ya, saudara, nah kalau dia masih kecil, apakah kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu, bisa menolong persoalanmu? Saya tawarkan dulu, saya mau lihat, karena saya nggak bawa obat, ya, saya bawa nama Yesus, nama di atas segala nama itu. Kalau dia mau percaya, di dalam nama itu nanti akan ada kuasa yang membebaskan, menyembuhkan, dan mujizat akan terjadi. Amin. Karena semua nama harus tunduk kepada satu nama ini, yaitu nama Yesus. Tapi bagaimana nama Yesus itu bisa berdampak dalam kehidupan, mengubah keadaan mereka? Cuma satu, harus belajar percaya dengan nama itu. Ya, mempercayai. Berhenti berusaha, ganti dengan mempercayai Dia. Jadi ketika masalah Anda hadapi, selama kehidupan Anda di dunia ini, jangan berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi percaya, Tuhan, Engkau ada di dalam diriku. Hikmat-Mu apa? Nah, ketika Anda menangkap hikmatnya Allah, apa yang Allah berikan kepada Anda hikmat itu, itulah yang Anda jalankan untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah Anda. Amin. Caranya begitu. Berhenti berusaha dan mulai ganti dengan mempercayai Dia. Catat baik-baik, plototin dulu ini. Ya, berhenti berusaha, tetapi ganti dengan mempercayai Dia. Kenapa harus ada tetapi ganti dengan mempercayai Dia? Kalau orang hanya berhenti berusaha, itu namanya orang frustasi. Ya, dia hopeless. Tapi kalau dia berhenti berusaha dan diganti dengan mempercayai Dia, itu artinya Anda sedang bergantung dengan Dia. Amin. Nah, terus saudara, berhenti berakting sebagai orang Kristen. Ya, banyak orang-orang percaya atau orang Kristen yang hanya acting, ya, actingnya saja. Berhenti bertindak seperti orang Kristen. Berhenti berbicara seperti orang rohani.
berhenti memakai etikat sebagai orang Kristen. Tetapi semua dilakukan dengan kekuatan dagingnya sendiri. Ya, banyak orang acting, banyak orang bertindak, banyak orang berbicara, ya, punya etikat sebagai orang Kristen, tapi dilakukannya dengan kekuatan daging mereka sendiri. Bagaimana supaya saya kelihatan nih jadi orang Kristen? Ya, satu kali sudah ada orang konseling karena mau menikah. Ya, lalu disusunlah acaranya. Nah, tanpa sadar dia itu ngomong gini. Gini loh, gini. Supaya kelihatan rohani. Wah, kalau supaya kelihatan rohani berarti rohana dong ini. Ya, saya cuma senyum saja. Ya, katanya istri saya juga dengar. Ya, setelah selesai mereka pulang, istri saya ngomong gitu ya. Tadi dia bilang apa maksudnya itu? Supaya kelihatan rohani. Nah, saudara, itu orang-orang yang hanya acting. Betul nggak ya? Supaya kelihatan rohani. Padahal nggak rohani. Tanda kerohanian adalah punya Yesus dan mengandalkan Yesus di dalam dirinya. Amin. Bukan sekedar bisa berkata-kata tentang hal yang rohani. Etikatnya kelihatannya rohani. Tapi semuanya dilakukan dengan kekuatan daging. Ya, berikutnya, saudara, ya, apa yang harus kita waspadai? Tak perlu berusaha menjadi seperti dia. Siapa yang hari-hari ini mulai frustasi ya, ketika mendengar pengajaran di RTM, diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mengejar pertumbuhan ini sampai ke titik itu. Ya, banyak beberapa orang bilang, Pak, saya frustasi. Ya, nah kenapa? Pencarian, ya, pengejaran untuk sampai mencapai titik menjadi serupa dengan Kristus itu dilakukannya dengan kekuatan sendiri. Ya, berhenti. Ya, mau pengen sempurna seperti ya, berusaha menjadi seperti dia. Artinya usaha ini modalnya adalah kekuatan Anda. Nah, ganti saudara. Hanya bersandar kepada kehadirannya di dalam Anda. Dengan menyadari keberadaannya dan tanpa sadar, ia akan memanifestasikan dirinya melalui Anda. Amin. Nah, saudara, jadi kalau hari ini ada yang merasa, Pak, saya sudah berusaha begini, saya begini untuk lebih rohani lagi, tapi hasilnya kok malah buruk. Kenapa? Karena Anda lakukan dengan kekuatan dagingmu. Ya, berhenti. Mulai sadar, Tuhan, Engkau ada di dalam diriku, bergerak di dalam hidupku. Manifestasikan hidupmu itu dalam diriku. Amin. Nah, saudara, sekarang ya berikutnya, bagaimana bertumbuh sampai akhirnya kita berjalan bersama menuju pada kehendak kesempurnaan, ya, serupa dengan Dia. Pergunakan waktu, ya, dalam menjalani hidup di dalam Kristus. Ada unsur bagaimana Anda mempergunakan waktu Anda. Nasihatnya, jangan bebal, tetapi bertindaklah arif. Ya. Nah, di sini diambil contoh. Dalam perumpamaan 5 dara yang bijak dan 5 dara yang bodoh. Kenapa atau mengapa? Yang 5 disebut bijaksana dan yang 5 itu disebut bodoh. Kenapa disebut bijaksana? Ternyata 5 yang disebut bijaksana ini, karena mereka 5 gadis bijaksana ini, mereka sedia minyak di samping lampunya yang sudah menyala. Nah, bicara minyak. Minyak itu atau minyak cadangan, itu menunjukkan keadaan kepenuhan Roh Kudus
Bukan saat-saat tertentu, tetapi terus-menerus. Kapan saja siap dipakai oleh Tuhan. Selalu penuh Roh Kudus. Ya, ini punya cadangannya. Saya melihat kadang-kadang ada orang yang hidupnya itu pas-pasan dalam kerohanian, stamina rohnya itu. Nah, makanya kadang-kadang itu ya menjadi orang Kristen ya musiman berdasarkan moodnya. Kalau mood saya lagi baik, ya aku mau melayani Tuhan. Kalau mood saya lagi nggak baik, ya nanti dulu. Saya beres-beres dulu lah, gitu ya. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya. Ya, beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya, keadaannya. Bagaimana itu bisa terjadi supaya Anda itu konsisten, ya. Setiap saat ketika Anda dibutuhkan oleh Tuhan, Anda selalu bilang, Tuhan, aku siap. Aku siap. Harus punya minyak cadangan. Hidupmu nggak boleh pas-pasan. Ketika ada pekerjaan mendadak, Anda pun masih bisa. Kenapa? Ada cadangannya. Amin. Ya, ada cadangannya. Nah, ini namanya bijaksana, saudara. Ya, dalam mengarungi kehidupan ini, Anda harus seperti 5 gadis yang bijaksana tersebut. Punya minyak cadangan sehingga kapan saja siap dipakai oleh Tuhan. Dan selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, mengapa diambil anak dara sebagai gambar mereka yang akan memasuki perjamuan kawin nanti? Nah, itu pertanyaan lagi ya. Demikian pula kalau dalam Wahyu 14 ayat 4, mengapa 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion bersama anak domba itu digambarkan murni seperti perawan? Nah, dan ada pertanyaan satu lagi. Dan mengapa mereka juga disebut sebagai korban sulung? Ini harus dimulai dari satu perkara ini. Efesus 5, 15, 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dipergunakan. Ya, waktu itu berjalan terus. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkannya, Anda akan kehilangan. Kehilangan duit bisa dicari, amin. Kehilangan waktu, Anda menyesal. Anda lihat orang lain bertumbuh, lalu Anda kekurangan waktu untuk bertumbuh. Kenapa ya? Waktu yang kemarin itu saya sia-siakan untuk hal-hal dunia. Kenapa enggak saya pakai untuk mengejar Allah? Pergunakan waktu yang ada itu. Ya, jangan bodoh. Pergunakan waktu yang ada. Orang-orang yang tidak bisa mempergunakan waktu atau menyia-nyiakan waktu, menghambur-hamburkan waktu, itu termasuk 5 gadis yang bodoh. Walaupun hari ini Anda mungkin belum dipanggil, belum ditelepon untuk mendoakan orang atau melayani untuk khotbah dan sebagainya. Persiapkan. Ya, saudara, ini hampir 2 tahun lebih kita ada dalam kondisi pandemi seperti ini. Dulu saya sering, ya, waktu masih onsite itu suruh khotbah sana, khotbah sini, dikasih tema ini, tema itu dan sebagainya. Wah, saya kejar-kejaran kadang-kadang, ya, karena temanya yang berbeda. Dalam minggu ini mungkin ada 3 atau 4 pelayanan. Saya persiapkan, wah, saudara, rasanya itu mengejar seperti itu. Nah, sekarang saudara, 2 tahun lebih ini Tuhan memberikan waktu yang banyak sekali untuk saya apa? Mempersiapkan materi-materi khotbah. Walaupun nggak saya gunakan, karena nggak ada yang ngundang. Betul nggak? Tapi saya persiapkan.
Saya buat materi khotbah. Untuk apa? Saya tidak, tenang-tenang aja lah. Gak ada yang undang, ya diem aja. Enggak, saudara. Saya manfaatkan waktu ini. Malam mengajar seperti ini. Mungkin siang masih ada acara meeting dengan ini dan itu dalam kelompok kita dan sebagainya. Nah, di selah-selah itu, waktu itu, tidak saya sia-siakan. Saya ambil. Untuk apa? Mempersiapkan sesuatu juga. Untuk menambah modal dalam pelayanan saya. Ya, nah, saudara, ada beberapa orang tanya, kegiatannya apa nih setelah gini? Oh, saya bilang banyak. Apa? Ya bikin materi khotbah. Lah buat apa? Ya buat khotbah. Kapan? Ya nggak tahu. Dia bilang gitu. Betul nggak? Apakah kalau Anda tidak tahu kapan Anda khotbah, Anda nggak bersiap untuk berkhotbah? Katanya hamba Tuhan. Ya. Nah, saya persiapkan, saudara. Saya siapkan diri saya. Nanti setelah onsite, saudara. Nah, nanti saya punya materi banyak. Betul nggak? Saya bisa untuk memberkati gereja-gereja Tuhan yang lainnya juga. Nah, mereka yang nggak siap, loh. Nah, bagaimana? Ya itu urusan mereka. Saya tidak mau disebut sebagai hamba Tuhan yang bodoh. Tapi mau menjadi anak Allah yang bijaksana dengan mempergunakan waktu itu. Amin. Nah, Matius 25, 1, 10, dan 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca ini, sekarang kita lihat, ya, sebenarnya apa sih yang terjadi atas gadis-gadis yang bodoh ini. Ya, ke-10 gadis itu semua membawa pelita yang menyala. Ya, yang bijaksana selalu membuat dirinya siap untuk segala keadaan. Tidak membuang waktu atau menunda-nunda sampai besok. Apa yang mereka dapat lakukan sekarang. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Lakukan. Jangan menunggu. Oh nanti ya, kalau sudah onset, saya baru persiapan. Mempersiapkan materi khotbah. Kalau bisa Anda persiapkan hari ini, persiapkan hari ini. Amin. Itu namanya bijaksana. Jangan tunda-tunda. Orang yang menunda-nunda akan kehilangan waktu. Dan akan kehilangan kesempatan. Tuhan akan melihat sikap Anda ini. Dia akan pakai orang-orang yang memang ya benar-benar mau mempersiapkan diri. Ya, nah berjaga-jaga. Terus ada unsur selalu siap, siaga, dan memanfaatkan kesempatan dan waktu dengan cermat. Sedang yang bodoh tidak memperhitungkan kemungkinan ya lambatnya sang mempelai. Ya, nah terlalu percaya diri seperti itu. Mereka yang selalu menjaga diri dalam keadaan siaga dan memperhitungkan segala kemungkinan, merekalah yang akan masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu. Amin. Nah, sekarang masuk berikutnya. Wahyu 14, 1-4. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat.
Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, dari apa yang kita baca, tadi dikatakan, mereka itu disebut murni, seperti perawan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi milik Tuhan. Yesus saja bersekutu dengan setia, mengikut kemanapun ia pergi. Saya ingat Paulus berkata begini, aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, ya, sebagai perawan suci di hadapan Dia. Apa artinya perawan? Yang tidak disentuh, yang belum disentuh, yang tak tersentuh. Walaupun Anda hidup di dalam dunia ini, Anda tidak menyentuh sistem dunia ini. Anda hidup di dalam sistem baru yang dibangun oleh Allah di dalam kerajaan surga. Dunia tidak menguasai Anda. Dimulai dari mana? Anda mulai ya membuang kesukaan akan dunia dengan berkata, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Dunia itu nikmat, saudara. Tapi Anda bisa menolak kenikmatan dunia ini. Karena Anda memandang Tuhan lebih nikmat daripada dunia. Amin. Kalau Anda baca dalam kitab Kidung Agung, cintamu lebih manis daripada anggur. Amin. Itu ujian antara mempelai laki-laki dan perempuan. Bagaimana gereja memandang Tuhan Yesus? Cintamu lebih dari dunia ini atau tidak? Ketika cintamu lebih daripada dunia ini kepada Tuhan, engkau bisa mengesampingkan, membuang semua tawaran daripada dunia ini. Dan lambat laun, saudara, Anda akan terisolasi di dalam kasih Allah. Ketika Anda tidak tersentuh lagi dengan dunia itu, itulah yang namanya perawan. Perawan suci di hadapan Dia. Amin. Tidak terkontaminasi, tidak membawa kotoran sedikit pun. Murni keadaan surga dan pikiran surga. Nah, itu yang disebut perawan. Yang berikutnya, ya, apa yang disebut sulung. Ya, mengapa disebut korban-korban sulung? Karena mereka matang dan siap mereka matang dan siap diri lebih cepat dari yang lainnya. Ya. Jadi disebut sulung karena dia lebih matang duluan. Kalau Anda menanam pohon, ya, padahal belum musim buah. Lalu ada yang muncul ya, 1-2 buah begitu. Anda bilang apa? Ini buah sulung namanya. Ya, buah sulung nih. Ya, lebih dulu matang nih. Ya. Atau udah pada buah begitu ya. Lalu ada beberapa yang sudah mulai matang. Nah, yang matang duluan itu, Anda bilang apa? Ini memetik buah sulung. Memetik buah sulung. Kenapa? Dia matang lebih duluan. Ayo coba saudara, kita sama-sama berjalan di dunia ini. Kita sama-sama hidup di dalam Allah. Siapa yang lebih dulu matang? Bukan siapa yang lebih dulu tua, bubanan, bukan. Siapa yang lebih dulu matang? Enggak peduli usiamu. Ya.
Kematangan, kedewasaan itu enggak ada kaitannya dengan umur. Ya, tua itu pasti, amin. Tapi sempurna, dewasa, matang itu pilihan. Ya, pilihan siapa? Pilihan Anda sendiri. Mau matang lebih duluan atau tidak? Kalau Anda matang lebih duluan, Anda akan dibilang buah sulung. Ya, buah sulung. Jadi saudara, ada 3 macam buah ya. Ada buah sulung, ada buah apa namanya? Panen raya, ya, panen, buah panen. Ada buah susulan namanya. Buah sulung itu yang matang lebih duluan. Pak, apa ada buah sulung yang sudah ada? Ada. Henok dan Elia. Henok dan Elia itu buah sulung yang sudah dipetik. Betul nggak? Oleh Allah. Henok berjalan dengan Allah. Betul? Kita sedang berjalan dalam kehidupan ini bersama dengan Allah, bukan? Henok berjalan dengan Allah selama 360 tahun. Lalu Henok tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Buah sulung tuh. Disusul sama Elia. Nah, siapa yang nyusul lagi berikutnya? Bu Mega. Bulan. Kalau Anda mau, Anda bisa. Amin. Ayo saudara mulai. Siapa yang lebih mulai bertumbuh lebih matang? Amin. Saya bersyukur saudara ada di RTM ini. Ketika saya temu dengan teman-teman hamba Tuhan di daerah itu ya. Saya tidak membandingkan diri saya dengan mereka, tidak. Tapi dari komentar mereka, akhirnya saya berpikir. Karena mereka bilang gini, kamu kok jadi khotbahnya tahu banyak ini, itu, dan pengalamannya kalau doain orang, kalau memberikan konseling, kok bisa ngerti begini. Nah, saya bertumbuh, saudara. Mereka mengakui. Kami berjalan mulai dari start yang sama, tapi saya lebih bertumbuh dari mereka. Kematangannya ada ketika menghadapi masalah. Kamu tuh harusnya begini. Kalau aku itu, nanti tonjok aja dia gitu. Kamu kok enggak begini? Nah, ada perbedaan. Kenapa? Saya lebih matang. Amin. Nanti Anda lihat, saudara. Walaupun Anda sama-sama nih satu kelompok SOS, bukannya sama, wah, gitu ya. Tapi kedewasaannya belum tentu sama. Anda bisa lihat, saudara. Ya, di sini akan kita lihat. Ini merupakan paket dan reaksi kita ketika Anda berjalan di dalam kehidupan itu. Tuhan melihat sampai level mana Anda bertumbuh. Tingkatan apa yang sedang Anda alami saat ini. Apakah Anda sudah dibilang dewasa, matang, atau masih kanak-kanak atau bayi rohani? Nah, tergantung penggunaan waktu. Waktu Anda gunakan untuk apa? Nah, jadilah orang yang bijaksana di sini. Mereka yang bijaksana selalu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Paulus, dia berkata, ya, Paulus menguasai diri dalam segala hal dan tidak hanya berjalan, tapi ia berlari. Wah, saudara, kalau saya melihat kunci daripada kemajuan kerohanian Paulus ini, kuncinya di sini ini. Dia menyadari, dia seperti bayi prematur, lahir belakangan. Dia kekurangan waktu. Dia bertobat usianya sudah di atas gocap, ya, bukan ABG lagi, ya, mungkin di atas 60. Kalau dibilang dia sudah ahli Taurat itu
itu usianya pasti di atas 50, 60. Baru ketemu Yesus. Ya. Dia mulai mikir, waktunya pendek bukan? Kalau dia mungkin pertimbangkan, kalau usianya mungkin sampai 90 tahun, berarti dia hanya punya waktu 30 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai dari nol ini sampai diubah menjadi serupa dengan Yesus itu? Nah, karena dia tahu sadar, dia kekurangan waktu. Dia nggak jalan santai. Dia berlari. Amin. Ini orang yang bijaksana. Dia ukur. Ya, waktu yang dia punyai, lalu dikalikan dengan kecepatannya, sampai kepada tujuannya. Amin. Nah, kalau Anda sekarang ini kan bisa ngetol sampai Surabaya. Anda sudah bisa prediksi, kan? Dengan kecepatan Anda, mobil Anda berjalan segini, nanti mampir di rest area, isi bensin dan sebagainya, kurang lebih segini-gini. Anda bisa memprediksi ya, saya kira-kira sampai di Surabaya sampai jam sekian. Bisa saya tempuh sampai sekian. Amin. Nah, perjalanan kehidupan rohani Anda dengan Tuhan sama. Anda bisa menghitung. Kalau waktunya ke depan ini Anda prediksi, kayaknya saya hanya punya waktu sekian ini. Kecepatan berapa yang harus saya lakukan? Nah, amin. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ayat terakhir untuk malam hari ini. 1 Korintus 9, 25-26. Orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Semua yang kita lakukan harus ada tujuannya. Semua yang Anda kerjakan harus ada targetnya. Amin. Tidak asal-asalan. Ya asal doa lah. Asal khotbah lah. Asal gini. Enggak. Ada targetnya. Ada tujuannya. Dengan membangun seperti itu, Anda bisa mengatur speednya. Ya, harus berlari dengan ukuran kecepatan berapa ini. Kekuatannya dari Tuhan juga. Amin. Nah, saudara, malam hari ini tentang berjalan sudah selesai. Duduk berjalan. Besok kita akan masuk pada satu bagian terakhirnya, yaitu bertahan. Ya, apa yang perlu kita pertahankan? Bertahan. Ya, banyak orang suka duduk menikmati Tuhan. Dia bisa acting, dia bisa berlari, melakukan sesuatu, pelayanan ini dan itu. Tapi di bagian terakhir, banyak orang kadang-kadang gagal ketika dia harus bertahan. Mempertahankan apa yang Tuhan percayakan. Ibaratnya gini loh. Ya, ada ujian nih. Dalam satu kelompok retret, ya, anak muda. Lalu panitianya, saya diundang untuk khotbah di situ. Lalu panitianya itu bikin permainan games, ya. Nah, saudara apa yang di ini? Semua dikasih telur mentah. Ya, selama 3 hari, pegang jangan sampai pecah. Karena itu kelompok nggak terlalu banyak, hanya sekitar 40-an, 35-40 orang. Ya, nah mereka jaga tidur ditaruh di mana supaya tidak kebentur ini dan kebentur itu ya. Nah, saudara, akhir retret, saudara. Nah, yang selamat cuma 5. Yang lainnya digoreng. Pecah, saudara, semuanya. Nah, bertahan. Betul nggak itu? Mempertahankan sesuatu itu kelihatannya gampang, tapi nggak mudah. Betul nggak? Karena dibutuhkan apa? Kewaspadaan dan ketekunan di situ. Oke? Nah, besok ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.